Garuda menyusun sayap baru, 3 penyerang naturalisasi siap menggebrak roda 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Harapan baru di tengah ketegangan Asia, ketika langit Asia mulai memanas dengan persaingan sengit menuju Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia diam-diam menyusun kekuatan baru, bukan sekadar latihan intensif atau strategi taktis dari Patrick Kluivert, melainkan langkah berani yang kembali mengundang perhatian dunia. Naturalisasi 3 penyerang berdarah Eropa, Miliado Jonathan, Dean Zandbergen, dan Mauro Zylstra. Langkah ini bukan tanpa kontroversi. Di tengah sorotan media Vietnam dan sindiran halus dari Malaysia yang tengah dihantam sanksi FIFA, Indonesia justru melaju dengan percaya diri. 3 nama baru ini bukan hanya tambahan pemain, mereka adalah simbol ambisi, strategi, dan tekad Garuda untuk menembus batas sejarah. 3 nama, 1 misi. Miliado Jonathan adalah penyerang muda yang dikenal dengan kecepatan dan kelincahannya di kotak penalti. Ia tumbuh dengan cerita tentang Indonesia dari sang kakek, dan kini ia siap menuliskan babak baru dalam sejarah sepak bola tanah leluhurnya. Dean Zandbergen, berbeda dari Miliado, adalah penyerang tipe target man, tubuh jangkung, duel udara mematikan, dan penyelesaian akhir yang klinis membuatnya menjadi incaran banyak klub di Eredivisie. Namun hatinya tertambat pada merah putih. Saya ingin mencetak gol untuk Indonesia, bukan hanya untuk menang, tapi untuk membuktikan bahwa darah saya juga Garuda, ujarnya dalam wawancara eksklusif. Mauro Zylstra, si penyerang serba bisa, adalah teka-teki yang sulit ditebak. Ia bisa bermain sebagai false nine, winger, bahkan gelandang serang. Visi permainnya tajam dan ia dikenal sebagai pemain yang mampu mengubah arah pertandingan hanya dengan 1 umpan terobosan. Mauro adalah senjata rahasia yang disiapkan Kluivert untuk mengejutkan lawan-lawan dari Timur Tengah. Strategi besar Erick Thohir dan Patrick Kluivert. Di balik layar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih kepala Patrick Kluivert menyusun strategi jangka panjang. Mereka sadar untuk bersaing di round 4 yang diisi oleh tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Indonesia tak bisa hanya mengandalkan semangat juang. Dibutuhkan kualitas, kedalaman skuad, dan pengalaman internasional. Naturalisasi bukan sekadar solusi instan. Ini adalah bagian dari proyek besar yang telah dimulai sejak 2023. Ketika nama-nama seperti Jordi Amat, Shane Patinama, dan Rafael Struijk mulai memperkuat timnas, kini gelombang kedua naturalisasi membawa dimensi baru. Lini depannya lebih tajam, lebih fleksibel, dan lebih berani. Di ASEAN dan dunia, langkah Indonesia tak luput dari sorotan. Media Vietnam Bongda menulis dengan dada penasaran, apakah Indonesia akan kembali menambah pemain naturalisasi untuk mengejar mimpi Piala Dunia? Sementara itu, media Malaysia justru menyindir, menyebut Indonesia terlalu bergantung pada darah asing. Sebuah ironi mengingat mereka sendiri tengah diselidiki FIFA atas praktik naturalisasi ilegal. Namun, publik Indonesia justru menyambut hangat. Di media sosial, tagar Garuda Global kembali trending. Banyak yang melihat ini sebagai bentuk modernisasi sepak bola nasional, bukan pengkhianatan terhadap pemain lokal. Kalau mereka punya darah Indonesia dan mau berjuang untuk merah putih, kenapa tidak? Tulis seorang netizen. Tantangan di depan mata. Ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan sekadar pertandingan. Ini adalah medan tempur terakhir sebelum tiket ke Amerika Utara diperebutkan. Hanya juara grup yang akan lolos otomatis, sementara runner-up harus melalui babak play-off antara konfederasi. Indonesia akan menghadapi tim-tim dengan tradisi kuat dan infrastruktur sepak bola yang jauh lebih mapan. Namun dengan tambahan Miliado, Dean, dan Mauro, Garuda kini punya senjata yang bisa membuat kejutan. Kombinasi mereka dengan pemain lokal seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Hernando Ari bisa menjadi racikan maut yang tak terduga. Drama di balik proses naturalisasi. Tak semua berjalan mulus. Proses naturalisasi ketiganya sempat menghadapi kendala administratif. Beberapa pihak mempertanyakan urgensi dan transparansi proses ini.
Namun PSSI memastikan bahwa sebuah prosedur dijalankan sesuai regulasi FIFA dan Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia. Yang menarik, ketiganya disebut telah menjalani pelatihan budaya dan bahasa Indonesia sebagai bagian dari integrasi. Mauro bahkan terlihat menyanyikan Indonesia Raya dalam salah satu sesi latihan tertutup. Saya ingin merasa seperti orang Indonesia bukan hanya di lapangan tapi juga di hati, katanya. Mimpi yang semakin nyata dengan skuad yang semakin solid. Mimpi tampil di Piala Dunia bukan lagi utopia. Indonesia kini berada di jalur yang tepat dengan kombinasi pemain lokal, diaspora dan naturalisasi yang saling melengkapi. Ini bukan tentang siapa yang lahir di mana, tapi siapa yang bersedia berjuang untuk Garuda. Jika semua berjalan sesuai rencana, laga perdana round 4 akan menjadi panggung debut bagi Miliano, Dean, dan Mauro. Dan jika mereka mampu mencetak gol, itu bukan hanya angka di papan skor. Itu adalah simbol dari mimpi jutaan rakyat Indonesia yang mulai menemukan bentuknya. Garuda tak lagi terbang sendiri, langkah Indonesia mendapat 3 penyerang naturalisasi bukan sekadar strategi sepak bola. Ini adalah pernyataan bahwa Garuda tak takut berubah, tak takut dikritik, dan tak takut bermimpi besar. Di tengah dunia yang terus berubah, Indonesia memilih untuk berani. Dan kini dengan Miliano, Dean, dan Mauro di barisan depan, Garuda tak lagi terbang sendiri. Ia terbang bersama harapan, bersama sejarah, dan bersama masa depan yang lebih cerah.